Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai uji prasyarat analisis. Nah, pada minggu kemarin kalian sudah belajar dasar-dasar dari statistik, apa itu statistika, macam-macam dari statistik. Saya harap kalian semua sudah paham. Kemudian saya ulas kembali tentang statistik. Nah, dalam arti sempit, statistik itu dapat diartikan sebagai data. Tetapi dalam arti luas, statistik ini dapat diartikan sebagai alat. Alat untuk apa? Alat untuk analisis dan alat untuk membuat keputusan. Nah, statistik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kemudian statistik inferensial itu dibedakan menjadi statistik parametris dan statistik non-parametris. Apa bedanya? Kedua statistik ini, statistik parametris dan statistik non-parametris. Apabila statistik parametris itu digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Ingat, data yang berdistribusi normal. Sedangkan statistik non-parametris itu digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal dari populasi yang bebas distribusi. Misalkan kalian sudah memiliki data dari lapangan, kemudian data tersebut akan diolah menggunakan SPSS. Maka kalian akan menentukan statistik uji mana yang perlu digunakan. Apakah statistik parametris atau statistik non-parametris? Nah, hal pertama yang kalian lakukan adalah dengan melakukan uji prasyarat. Nah, uji prasyarat ini ada 3 macam, ada uji normalitas, kemudian uji homogenitas, dan uji linearitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Jadi apabila data berdistribusi normal, maka akan dilanjutkan dengan uji statistik parametris. Apabila data berdistribusi tidak normal, maka disarankan menggunakan uji statistik non-parametris. Nah, uji normalitas ini dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu uji Lilliefors, kemudian uji Kolmogorov-Smirnov, dan uji Chi-kuadrat. Nah, uji Lilliefors dan Kolmogorov-Smirnov, jadi kan kalian pasti bertanya bagaimana caranya menentukan kita melakukan uji Lilliefors atau uji Kolmogorov-Smirnov atau uji Chi-kuadrat. Jadi misalkan kalau kalian mendapatkan data diskrit atau data tidak disajikan dalam bentuk interval, maka kalian melakukan uji normalitasnya menggunakan uji Lilliefors dan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, sedangkan apabila data yang kalian dapatkan itu berupa data interval atau data berkelompok, maka kalian melakukan uji normalitasnya menggunakan uji Chi-kuadrat. Nah, uji normalitas dasar pengambilan keputusannya itu dengan taraf signifikasi 5% atau 0,05 atau alfa 0,05. Kenapa kok 5%? Maksudnya tingkat signifikasi 5% di sini adalah peneliti mengambil risiko salah itu 5%. Jadi tingkat kepercayaannya itu adalah 95%. Nah, biasanya pada bidang pendidikan itu memang menggunakan taraf kepercayaan 95% atau taraf tingkat signifikasinya 5%. Jadi peneliti mengambil risiko salahnya itu adalah 5% atau 0,05. Sedangkan pada bidang kesehatan itu biasanya menggunakan tingkat signifikasi 1% atau taraf kepercayaannya atau tingkat kepercayaannya itu adalah 99%. Karena biasanya kalau pada bidang kesehatan itu berhubungan dengan nyawa, maka tingkat kepercayaannya harus ditingkatkan dan tingkat kesalahannya harus diturunkan. Jadi kalau pada bidang pendidikan kesimpulannya itu biasanya kita menggunakan tingkat signifikasinya 5% atau 10%. Tapi umumnya kita menggunakan taraf kepercayaan 95% atau dengan tingkat signifikasi 5%. Nah,
Dasar pengambilan keputusannya, jika signifikasinya itu lebih besar dari alfa 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Apabila data berdistribusi normal, maka dilakukan uji statistik parametris. Nah, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Maka dilanjutkan dengan uji statistik non parametris. Nah, kemudian ada uji homogenitas. Uji homogenitas ini digunakan untuk menguji apakah variansi dua buah distribusi atau lebih sama atau tidak. Ingat ya, variansi dua buah distribusi atau lebih. Misalkan kalau kalian melakukan penelitian pada dua kelas atau lebih. Misalkan ada kelas A, kelas B, dan seterusnya. Kemudian kalian menguji homogenitasnya. Jadi data itu dikatakan homogen apabila variansi dari dua buah distribusi atau lebih itu sama. Misalkan kalau kalian melakukan penelitian di dua kelas A sama kelas B. Kelas A itu ternyata orangnya pinter-pinter. Kemudian kelas B itu orangnya kurang. Nah, apabila diuji homogenitas, ini hasil variansinya tidak sama, karena kelas A itu orangnya pintar-pintar dan kelas B itu orangnya kurang. Maka apabila ditarik kesimpulan, ini tidak homogen. Dikatakan homogen apabila misalkan kelas A itu pintar-pintar, maka kelas B itu juga harus pintar-pintar. Maka nanti didapatkan variansi yang sama, maka dikatakan datanya itu adalah homogen. Atau kelas B itu kurang dan kelas A itu juga kurang, jadi sama-sama kurang, maka variansinya akan sama, maka dikatakan homogen. Atau bisa juga dalam satu kelas, di kelas A itu ada yang pintar, ada yang kurang. Kemudian kelas B itu juga seperti itu, ada yang pintar, ada yang kurang. Maka kalau diuji, maka variansinya sama. Jadi dikatakan kedua kelas itu homogen. Itu adalah uji homogenitas. Nah, uji homogenitas itu sebagai syarat, bukan syarat mutlak. Persyaratan agar pengujian homogenitas dapat dilakukan ialah apabila kedua datanya terbukti berdistribusi normal. Jadi dilakukan uji normalitas dulu. Apabila data tersebut normal, maka dilanjutkan uji homogenitas. Kemudian uji homogenitas ini dilakukan untuk penelitian menggunakan uji beda. Misalkan uji t-test dan ANOVA. Jadi uji homogenitas ini hanya dilakukan pada uji beda. Uji bedanya ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu t-test dan ANOVA. Kemudian uji homogenitas, pengujian homogenitas dilakukan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama, seperti yang saya jelaskan tadi. Misalkan kalau kalian meneliti di SMA 5 Surakarta, mengambil sampelnya di kelas A sama kelas B, kemudian kalian bandingkan variansi di kelas A sama B, homogen apa tidak. Nah, ini adalah uji prasyarat. Apabila data tersebut homogen, maka kalian lanjutkan uji selanjutnya. Nah, uji homogenitas dapat dilakukan dengan uji Levin, Fisher, atau Bartlett. Nah, dasar pengambilan keputusannya juga sama, menggunakan tingkat signifikasi 5%. Jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan distribusi data homogen. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,5, maka distribusi data tidak homogen. Kemudian uji prasyarat yang ketiga adalah uji linearitas. Nah, untuk mengetahui dua variabel, uji linearitas ini digunakan untuk mengetahui dua variabel memiliki hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Misalkan dua hubungan tersebut adalah variabel dependent dan variabel independent. Kemarin kan kalian sudah belajar apa itu variabel dependent dan apa itu variabel independent. Kalau kasarnya variabel independen itu adalah variabel bebas, sedangkan variabel dependent itu adalah variabel terikat atau tergantung dari perlakuan yang diberikan. Misalkan kalian melakukan penelitian di kelas A, diberikan treatment A, melakukan penelitian di kelas B, diberikan treatment B, maka hasil dari perlakuan tersebut disebut dengan dependent. Nah, kemudian syarat
syarat sebelum dilakukannya uji linearitas ini merupakan syarat sebelum dilakukannya analisis regresi linier. Jadi kalau yang tadi uji prasyaratnya homogenitas adalah uji beda, sedangkan uji linearitas itu adalah syarat untuk uji regresi. Nih, saya tarik kesimpulan. Jadi pengujian persyaratan analisis dilakukan apabila peneliti menggunakan analisis parametrik. Pengujian dilakukan terhadap asumsi-asumsi berikut. Yang pertama, untuk uji korelasi dan regresi, persyaratan yang harus dipenuhi adalah uji normalitas dan uji linearitas data. Nah, untuk uji perbedaan atau komparatif, persyaratan yang harus dipenuhi adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Jadi, seperti yang saya jelaskan yang tadi, apabila kalian ingin uji beda, maka persyaratannya kalian harus melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Sedangkan apabila kalian ingin melakukan uji korelasi dan regresi, maka kalian harus melakukan uji persyaratan, uji normalitas, dan uji linearitas data. Oke. Kemudian saya ambil contoh yang ini nanti kalian bisa simak di video. Contohnya uji normalitas, kita melakukan uji Lilliefors karena data yang diambil atau data yang didapat adalah data diskrit. Contohnya ada judul seperti ini, pengaruh model pembelajaran PBL terhadap motivasi belajar siswa SMA 5 Surakarta. Nah, diketahui data nilai post-tes siswa SMA 5 misalkan ada 10, 20, 30, 40, 50. Nah, apakah data tersebut berdistribusi normal? Kalian bisa menggunakan taraf signifikasi 5%. Contohnya itu ada pada video. Kemudian contoh yang kedua, hubungan motivasi belajar dengan prestasi siswa SMA 5 Surakarta. Apakah ada hubungan motivasi belajar terhadap prestasi siswa? Nah, ini adalah contoh uji normalitas. Nah, karena ini ujinya adalah mengenai hubungan, maka nanti uji prasyaratnya itu adalah uji normalitas dengan uji linearitas. Apabila ujinya itu adalah uji beda, misalkan perbedaan gitu ya, ada kata perbedaan yang awal-awalnya ada judul dengan awal-awal perbedaan, itu berarti itu adalah uji beda, dan maka prasyaratnya itu adalah uji normalitas dengan uji homogenitas. Sedangkan ini adalah hubungan motivasi. Hubungan itu adalah termasuk korelasi. Jadi dia uji prasyaratnya menggunakan uji normalitas dengan uji linearitas. Ini contohnya, itu bisa kalian simak di video. Kemudian contoh homogenitas, misalkan ada judul seperti ini, pengaruh model pembelajaran PBL terhadap berpikir kritis siswa SMA 5 Surakarta. Nah, di sini peneliti menggunakan dua kelas, ada kelas A dan kelas B. Jadi kelas A itu adalah kelas kontrol dan kelas B adalah kelas eksperimen. Jadi maksudnya di sini kelas A itu tanpa perlakuan. Jadi gurunya itu menjelaskan tanpa menggunakan model pembelajaran. Jadi seperti biasa, jadi menggunakan misalkan metode ceramah gitu ya, kelas kontrol, karena metode yang dilakukan seperti biasanya, misalkan dengan metode ceramah, itu yang kelas A. Sedangkan yang kelas B adalah kelas eksperimen, kelas yang dilakukan treatment menggunakan model pembelajaran PBL. Jadi kelas A itu tanpa model pembelajaran, yaitu dengan metode ceramah, sedangkan kelas B itu menggunakan treatment model pembelajaran PBL. Maka nanti kalian uji homogenitasnya kelas A sama kelas B. Bagaimana? Nah, kemudian ada tugas untuk menentukan uji normalitas sama uji homogenitas, itu nanti dikumpulkan minggu depan. Tugasnya sudah ada di sini, kemudian sisanya bisa kalian simak di video. Terima kasih.